بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana para wali Allah bisa merasakan seakan-akan melihat Allah dalam sholat? Inilah rahasia sholat khusyuk yang diwariskan dari para kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan. Semoga saudaraku setiap menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan serta hajat kalian semua agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan tentang cara melihat Allah dalam sholat, saya akan menceritakan seorang ulama yang mendapatkan pertanyaan dari seorang pemabuk yang membuatnya menangis, tersungkur karena pertanyaan tersebut. Saudaraku Islami beriman, apa jadinya kalau seorang pemabuk berani bertanya hal yang bahkan membuat seorang wali besar menangis ketakutan kepada Allah? Inilah kisah mengejutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikisahkan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bersama para muridnya sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan salah seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak terduga, pemabuk tersebut menghentikan perjalanan rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia lalu mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri pun kaget. Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Tanya si pemabuk. Tentu mampu, Allah Maha Kuasa, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab. Kemudian si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setikat dirimu? Dengan penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya sangat mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Si pemabuk bertanya kembali, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, wahai Tuhan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan muridnya dengan penuh perhatian dan hati tergetar. Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku
dan menutupi aibku. Saudaraku Islami beriman, wahai jiwa yang sedang mencari makna, pernahkah Anda bertanya mengapa sholat yang Anda lakukan terasa hampa? Mengapa setelah takbir, rumah masih terasa kosong, dan setelah salam hati tetap gundah? Apakah karena Allah jauh atau karena kita hatinya tertutup? Ketahuilah, sholat itu bukan sekedar kewajiban. Ia adalah percakapan rahasia antara seorang hamba dan penciptanya. Ia adalah tangga menuju langit, ma'rifat, dan taman tempat jiwa bermain dalam kehadiran Tuhan. Namun, hanya jiwa yang bersih yang bisa masuk ke taman itu. Hanya ruh yang ridha yang bisa mencium harumnya. Para wali Allah memandang sholat berbeda dari kebanyakan kita. Bagi mereka, sholat adalah waktu yang paling mereka rindukan. Saat itulah mereka seakan-akan melihat Allah bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah dicuci dengan zikir, dibersihkan dengan taubat, dan disucikan dengan tangisan. Rasulullah pernah bersabda ketika ditanya Jibril tentang ihsan, "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak sanggup melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Ini bukanlah sekedar retorika spiritual. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ibadah yang oleh para ulama disebut makom musyahadah, yaitu makom penyaksian. Di tingkatan ini, seorang hamba tidak hanya sadar bahwa Allah ada, tetapi ia merasakan dalam setiap huruf yang ia ucapkan di dalam sholat. Tanya pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda merasakan kehadiran Allah dalam sujud? Kapan terakhir kali Anda menangis bukan karena dunia, tetapi karena merasa berada di hadapan Allah? Allah tidak membutuhkan sholat kita, tetapi kita yang membutuhkan kehadirannya. Dan kehadiran itu tidak ditemukan di keramaian kota atau istana megah, melainkan di atas sajadah yang sunyi, tempat terdekat antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jika engkau ingin merasakan kehadiran Allah dalam salatmu, latihlah hatimu untuk merasakan kehadirannya dalam sujud. Sujud bukan sekedar menempelkan dahi di tanah. Sujud adalah meletakkan ego, membenamkan keakuan, dan menyerahkan seluruh keberadaan kepada Allah, yaitu Zat yang menciptakan segalanya. Saudaraku Islami beriman, sholat bukan semata-mata rutinitas 5 waktu. Sholat adalah taman rahasia para pencinta, hanya pecinta yang memahami arti sebuah pertemuan dengan kekasih. Pernahkah kita merasakan surga di dalam sholat kita? Atau sholat kita hanya menjadi beban, rutinitas, atau penenang rasa bersalah tanpa kehadiran yang sesungguhnya? Wahai hamba Allah, sholat itu tidak berubah, tapi orang yang sholat bisa berubah. Setiap takbir adalah kesempatan baru, setiap sujud adalah jalan pulang. Jika kita ingin merasakan kehadiran Allah dalam sholat, maka bersihkanlah hijab yang menutupi hati. Ada 3 hijab utama. Yang pertama, hijab syahwat, cinta dunia dan kesenangan nafsu yang membuat hati berat untuk terbang ke langit ma'rifat. Yang kedua, hijab ghaflah, kelalaian, terlalu banyak tertawa atau bicara hingga hati menjadi keras. Yang ketiga, hijab dzunub, dosa yang belum ditebus dengan taubat. Maka jangan tunggu waktu luang untuk memperbaiki sholat.
Jadikan sholat sebagai waktu terbaikmu. Jangan tunggu usia senja untuk khusyuk, karena khusyuk adalah buah dari latihan. Sebelum takbir, hadirkan dalam hati, aku akan berdiri di hadapan Allah. Aku akan bermunajat dan Dia akan mendengarku. Ketika membaca Al-Fatihah, sadari bahwa Allah sedang menjawab sebagaimana hadis kursi menyebutkan, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ketika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku menjawab, hambaku sungguh telah memujiku. Bayangkan, jika kita menyadari ini, tak akan ada satu huruf pun yang dibaca tergesa-gesa. Setiap ayat menjadi gerbang kehadiran. Suatu hari, Robi'ah Al-Adawiyah berdoa, Ya Allah, bila aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di sana. Bila aku menyembahmu karena ingin surga, haramkan aku dari surga. Tapi jika aku menyembahmu karena engkau memang layak disembah, maka jangan jauhkan aku dari hadiratmu. Inilah cinta, inilah ibadah, inilah makam para wali. Saudaraku Islami beriman, mari kita benahi sholat kita bukan hanya bentuknya, tapi ruhnya. Mari kita bangun kembali hubungan dengan Allah lewat sholat yang hidup. Allah berfirman, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Khusyuk bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil dari perjuangan. Berlatihlah setiap hari, jadikan wudhu sebagai penyucian batin, azan sebagai panggilan rindu, takbir sebagai awal mikhraj, dan sujud sebagai tempat pulang. Bila Anda istiqomah, akan datang waktunya ketika hatimu tiba-tiba menangis saat membaca ayat. Ketika jiwamu terasa terangkat ke langit, itulah saat Anda akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan mata, tapi dengan hati, cinta, dan jiwa yang berserah. Jangan pernah meremehkan satu rakaat pun, karena bisa jadi di rakaat ke-1000 Anda akan melihat apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Salat adalah undangan Allah. Jika Anda datang dengan cinta, Anda akan pulang dengan cahaya. Dunia tak lagi bisa menipu, nafsu tak lagi bisa menguasai, dan kematian pun menjadi pertemuan yang dinanti. Ya Allah, jadikanlah salat kami sebagai cahaya, jadikanlah sujud kami sebagai jalan untuk dekat denganmu, jadikanlah hati kami penuh menyaksikan wajahmu dalam setiap rakaat dan doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.